co-host juga ya. Siap. Oke. Oke, sebentar Mbak Tri, aku record dulu ye. Mhm. Biar ada tertinggal kami nanti. Izin record ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Monggo Bu Tri, bisa kita mulai insya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul ya Bapak Ibu walaupun secara daring. Dan kita berkumpul di malam hari ini sebagai bentuk dukungan kita kepada salah satu teman kita yang sedang menjalankan tugas sebagai rekognisi CGP dan juga sebagai fasilitator. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ilmu dan hikmahnya dari acara malam ini, yaitu acara diseminasi rekognisi CGP Angkatan 10 ya Bu Yuli ya. Nah, 9 Bapak Mbak. Ibu, oh 9 ya. Udah mau naik tingkat aja Bu ya. Mudah-mudahan kita semua yang di sini nantinya bisa mengikuti jejak karir dari Bu Yuli, bisa menjadi penambahan pengetahuan dan juga berbagi pengalaman nanti kita bisa ambil semuanya dari Bu Yuli. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acaranya, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Dedi Susanto dari SD 008 Sukupang. Silakan Pak Dedi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan acara pada malam hari ini yaitu diseminasi budaya positif GP Rekognisi yang akan disampaikan oleh Bu Yulani Rahayu. Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Semoga acara ini lancar dan mendapat keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Semoga semuanya diijabah oleh Allah SWT. Oke, Bapak Ibu, acara selanjutnya, karena acara ini semi formal sesuai pesanan dari yang tuan rumah. Jadi jangan formal-formal aja Bu Rari biar nggak tegang kata Bu Yuli gitu kan. Mungkin sebaiknya kita perkenalan dulu mungkin ya Bapak Ibu sebagai perkenalan biar kita lebih cair. Walaupun kita sering cair ya Pak ya, Pak Dedi. Nah, kita mulai dari ini aja dulu. Dari list yang pertama yang ada di monitor saya, itu ada Bu Arianti. Nanti boleh menyebutkan nama sama asal sekolah dan menjadi menyebutkan keunikan gitu. Keunikan masing-masing yang tidak dimiliki oleh orang lain dan ini sekaligus ice breaking yang bisa memotivasi kita. Saya akan mulai dari saya dulu, Bapak Ibu ya. Perkenalkan nama saya Tri Lestari, Bapak Ibu, saya biasa dipanggil Bu Tari dan keunikan yang saya miliki yang katanya orang, karena hanya orang yang bisa menilai saya, keunikan saya itu katanya yang tidak dimiliki orang lain itu adalah berupa punya ide mendadak yang kadang-kadang di luar kebiasaan. Itu bukan unik ya, tapi udah udah kayaknya udah biasa karena saya nggak tahu keunikan saya itu seperti apa. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Silakan dilanjutkan dengan Bu Arianti. Silakan Bu Arianti. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arianti dari SDN 008 Sekupang. Kalau keunikan saya agaknya banyak kelemahannya daripada kelebihannya daripada keunggulannya. Saya paling banyak kelemahan.
Gitu aja kayaknya, Bu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelemahan itu adalah keunikanku gitu ya Bu ya, tagline-nya ya. Siap. Kelemahanku adalah keunikanku. Ya, benar juga itu Bu, benar sekali. Oke, thank you Bu Aryani. Selanjutnya di bawahnya Bu Aryani itu ada Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Susanto dari SD 08 Sekupang. Keunikan saya berani mencoba. Yes, berani mencoba. Kalau tidak coba, kalau salah coba dulu. Yang penting action dulu daripada thinking dulu Pak ya. Oke, thank you Pak Dedi. Oke, selanjutnya ada Bu Huda dari perpuranya nggak kenal ya Bu Huda. Silakan Bu Huda, saya memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Hudatul Muniro, asal sekolah dari SD Al Furqon. Keunikan, mungkin Bu Tari bisa menilai saya, paling unik dari saya. Oke, kalau yang unik dari Bu Huda itu satu, dia orangnya itu apa ya, melihat sesuatu dari segi pandang yang berbeda. Kalau saya bilang A, tiba-tiba dia bilang Z. Oh, ternyata orang ini unik, di luar kebiasaan orang-orang memang. Dan orangnya lebih pendiam dan lebih bijaksana daripada umurnya, gitu. Oke. Iya, sama-sama Bu Huda. Nah, dilanjutkan teman kita nih yang dari daerah Bengkong yang paling jauh. Ada Bu Indarita. Silakan Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indarita Kusmarlina dari SDN 005 Bengkong. Keunikan saya katanya. Apa itu? Katanya Bu Indar itu pelan tapi pasti gitu. Yeah. Katanya. Bener itu Pak Dedi. Kalau Pak Dedi kenal langsung sama beliau, Bapak akan tersadu-sadu. Oke, thank you Bu Iin. Terima kasih Bu Ya, sama-sama. Ini Pak Raja on nggak ini? Jangan-jangan ada di sebelah Bu Iin nih. Pak Raja? Nggak on ya Bu Iin? Dia di luar, saya di dalam. Aduh, gitu ya. Takut berebutan sinyal ya, berantem kayaknya ini nanti sinyalnya. Iya. Selanjutnya ini ada ada Pak Ridho. Silakan Pak Ridho Ilahi. Dari mana Pak? Terima kasih Putri. Perkenalkan nama saya Pak Ridho, asal instansi SD Negeri 008 Sekupang. Muridnya dari Pak Dedi, Bu. Wah, siap-siap. Murid beneran Pak? Alumni situ? Iya, murid beneran, Bu. Iya. Oh, jadi hati-hatilah sama Pak Dedi ya. Iya. Baik, keunikan saya, menurut saya adalah saya suka berkomunikasi, terutama bertukar pikiran. Nah, itu aja mungkin, Bu. Terima kasih. Mirip dengan saya, Pak. Saya suka tukeran nomor rekening, Pak. Wah. Boleh. Oke, kasih Pak Ridho. Ya, selanjutnya ada Bu Siti Juliana. Silakan Ibu Siti. Bu Siti on. Kita selanjutnya ya. Ada Bu Arni. Silakan Bu Arni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Rahayu Erna Budiarni. Saya dari SD Al Furqon. Keunikan saya apa ya? Suka berekspresi kali. Suka berekspresi. Iya, benar. Saya sudah merasakan ekspresinya Bu Arni memang. Oke. Terima kasih Bu Arni. Siapa ini baru bergabung? Karena Bu Arni itu adalah orang yang terakhir, saya kasih hadiah ya Bu Arni. Oke, ini ice breaking selanjutnya. Jadi ice breaking selanjutnya, ini adalah challenge. Bu Arni harus mengambil satu barang yang ada di dekat Bu Arni. Misalnya nih, saya langsung pegang mouse. Nah, mouse-nya saya bilang, ini adalah barang yang saya butuhkan karena bla 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 gitu. Dan jawabannya tidak boleh lazim, harus
abnormal. A berarti di atas standar normal. Silakan Bu Arni, ambil barang apapun di sebelah Bu Arni. Banyak Jangan lemari pula Bu Arni angkat ya, nanti mamanya marah. Ini ada guling. Guling, ayo. Kenapa Bu Arni pilih guling? Kenapa? Aduh, ada bocil. Lek lagi meeting. Kenapa Lek ngambil ini? Kenapa Lek ngambil guling buat rebahan? Oh gitu, oke. Oke, jadi Bapak Ibu benar, secara filosofi memang apapun yang di dekat kita itulah yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya kan? Kalau Bu Arni tidak butuh guling, beliau tidak akan mengambil guling. Oke. Itu saja perkenalan semuanya Bapak Ibu. Apakah belum ada yang dipanggil? Kayaknya semua sudah ya? Ya, Dek. Ya, ada Bu Yuliartini nih, barusan bergabung. Oh, barusan Bu Yuli hari ini. Oh, yang Iya, kembarannya Bu Yuli ya? Yang dari Iya, kemarin. kerja ya? Iya. Oh, Yuli, apakah sudah bisa untuk menampakkan diri? Ibu kembar. Saya Janjin panggil aja ini. kembar. iya. Oke. Namanya sama Ini Yuli. ya, lagi beraktivitas juga. namanya. Namanya hampir mirip ini ya. Saya Yuliani, beliau Yuli Hartini. Yuliani. Kembar. Iya. Baik, Bu. Kayaknya belum, Bu. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih perkenalan untuk kita malam ini supaya kita nanti kalau ketemu di dunia maya atau dunia nyata pun kita bisa say hello ya Bapak Ibu. Walaupun terkadang di dunia maya ini kita banyak filternya, jadi terkadang kalau jumpa nyata kita kaget, oh ini kemarinnya lewat Zoom ya, ternyata agak berbeda. Ya Pak Dedi ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya materi inti yang akan disampaikan oleh Bu Yuli sebagai pemateri dan sekaligus penyelenggara diseminasi hari ini. Nanti ada beberapa poin-poin penting Bapak Ibu yang pastinya kita sangat ingin belajar dan belajar lagi. Kepada Ibu Yuli, silakan Ibu, waktu dan tempat bisa diambil 100%. Oke. Silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih Mbak Tri ya atas waktunya malam hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di room meeting ini ya, untuk menyemangati saya pribadi ya selaku CGP rekognisi dan juga kegiatan fasilitator ya di kegiatan guru penggerak angkatan ke-9. Baik, saya akan coba mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, semangat luar biasa ya, senyum dan bahagia. Salam dan bahagia kalau di guru penggerak ya. Baik, alhamdulillah segala puji dan syukur tinantinya kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, selawat beserta salam tak lupa kita berikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, izinkanlah saya Yuliani Rahayu memperkenalkan diri ya. Jadi sebelum nanti acara ini kita mulai, ada baiknya kalau tadi Bu Tri sudah kita ada saling berkenalan dan saya juga ingin memperkenalkan diri karena kata kawan-kawan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Makanya saya ingin disayangi, makanya kita berkenalan. Semoga walaupun mungkin beberapa sudah kenal tapi ada beberapa yang juga belum saya kenal. Nama lengkap Yuliani Rahayu, biasa dipanggil Yuli. Kemudian saat ini saya bekerja di SDIT Ulil Albab Batam.
sejak 2009 hingga saat ini insya Allah. Sebelumnya saya tinggal di Jogja dan juga pernah bekerja di organisasi yang ada di Jogja lah, begitu ceritanya, yang non-profit. Baik, Bapak Ibu langsung saja mungkin ya untuk menghemat waktu karena tadi acara sudah dibuka oleh Bu Tri Lestari ya dari SD Al Furqon. Terima kasih Bu Tri karena sudah membantu ya dengan kegiatan ini. Kemudian Pak Dedi juga terima kasih sudah membantu untuk berdoa ya, mungkin doa dan juga kawan-kawan yang juga sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Izin share ya Bapak Ibu terkait agenda kita malam hari ini. Jadi kita malam hari ini ngobrol-ngobrol saja ya kan, sambil mungkin nanti saya menyampaikan materi yang diminta oleh kementerian ya sebagai salah satu syarat menyelesaikan kegiatan aksi nyata tentang modul 1.4 yakni budaya positif. Ibu, apakah slide saya sudah nampak Pak Dedi, Bu Tri? Udah, Bu. Ya, Sudah. baik. Saya langsung saja tadi doa sudah, jadi agenda kita hari ini pembukaan, kemudian penyampaian materi, tanya jawab, nanti refleksi juga. Dan alhamdulillah untuk ice breaking tadi sudah dipandu sekalian oleh Bu Tri. Nah, ini saya mohon izin di sini tugas saya saat ini di kementerian itu sebagai fasilitator di kelas di angkatan 9, kelas 319. Kelas 319 ini ada di Kabupaten Wonosobo, Bapak Ibu. Jadi saya membersamai 10 CGP di Wonosobo. Nah, dari beberapa sekolah begitu. Nah, di sini saya juga punya peran ganda. Saya mendaftar juga di Fasil Rekognisi angkatan 9 dan saya berada di kelas 012. Kalau di Kepulauan Riau saya hanya berdua dengan Pak Amiro dari Tanjung Pinang. Nah, kalau Pak Dedi ini jadi satu dengan kawan-kawan yang lainnya gitu. Kemudian malam hari ini Bapak Ibu ya saya akan mencoba berbagi ya, yang nama istilahnya itu diseminasi gitu. Jadi apa yang sudah saya coba pelajari di LMS begitu, kemudian saya bagikan kepada Bapak Ibu yang ada di sini gitu. Jadi apa namanya, mohon maaf kalau nanti kekurangannya ya Bapak Ibu ya. Semoga nanti di malam hari ini banyak hal kita bisa nanti saling berbagi. Nah, modul yang akan kita diseminasikan ini adalah di 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini budaya positif ini dibuat oleh para pengembang modul ya dari Pak Andri, kemudian Bu Diah dan Bu Murti yang salah satu dari ketiga ini sudah almarhum begitu dan ilmunya masih kita pakai hingga saat ini. Nah, ini untuk topiknya ya di modul 1.4 itu ada apa saja. Jadi modul 1.4 ini adalah budaya positif ya Bapak Ibu. Ini ternyata isinya lumayan banyak dan padat Bapak Ibu. Di LMS itu dia ada 6 materi besar begitu ya. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang keenam itu ada restitusi, ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam ada restitusi, yakni segitiga restitusi. Nah, ini mungkin yang nanti kulit-kulitnya ya, jadi awalan-awalannya saja yang bisa saya sampaikan begitu ya. Nanti kalau kita ingin mengupas lebih dalam, kita bisa coba luangkan waktu kembali ya Bapak Ibu nanti untuk mengadakan kegiatan diseminasi ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah ini ya, terkait dengan yang topik yang pertama yakni tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah sebelum kita ke sana Bapak Ibu, tadi judul awal kita itu adalah budaya positif begitu. Jadi budaya positif di sini itu merupakan sebuah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan umum
yang biasa diterapkan di sekolah, begitu. Karena, selama ini seolah-olah guru itu selalu berkewajiban untuk mengontrol perilaku dari siswanya gitu, agar sesuai dengan, perilaku yang guru harapkan gitu. Jadi bukan kadang itu tidak keluar dari, siswanya itu sendiri gitu, tapi karena selalu mendapat pengarahan dari guru-gurunya. Nah, di sini bagaimana nanti warga sekolah membangun sebuah budaya positif. Nah, challenge-nya ada di modul 1.4 ini, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau di budaya positif itu, nanti kita akan ketemu dengan sebuah teori yang namanya teori kontrol, Bapak Ibu. Sebelum saya sampai di sana, saya ingin membedah dulu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal gitu. Sekarang saya punya sebuah, apa ya, ini ilusi gitu Bapak Ibu. Ada sesuatu hal di dalam sobekan kertas kecil di tangan kita Bapak Ibu. Kemudian kita genggam erat, kita bilang bahwa kertas kecil yang kita genggam ini adalah sesuatu yang sangat berharga di dalamnya, gitu kan. Nah, kemudian ada kawan kita di situ, kita sampaikan, "Ya, saya memiliki sesuatu yang berharga di sini," gitu. Kita genggam dengan erat, dengan segenap kekuatan kita, gitu kan. Nah, tapi orang lain ketika disampaikan seperti itu, ada rasa mungkin tertarik begitu ya. Kemudian mulailah, kemudian kawan kita itu membujuk, ya kan, merayu gitu, apa ya, meminta kepada kita, apa sih yang, ada di sana gitu. Kalau menurut Bapak Ibu dengan, apa ya, cerita ya yang ada di, ini ya, di apa, slide ini, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Nah, saya minta, Ibu Arni mungkin, kira-kira menurut Bu Arni apa sih yang akan terjadi Bu Arni? Bentar, Kemungkinan yang akan terjadi kira-kira apa? Oke, baik, Pak Ridho angkat tangan, mohon izin ya Bu Arni ya, mungkin Bu Arni ya, bisa pikirkan dulu. Oke, kita kasih kesempatan ke Pak Ridho. Kira-kira Pak Ridho, apa ya Pak Ridho kemungkinan yang akan terjadi Pak Ridho? Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kemungkinan yang terjadi adalah ketika seseorang mengepal tangan, orang tersebut mau membuka tangannya, dan kemungkinan kedua ada juga orang yang tidak mau membuka tangannya karena dianggap itu sesuatu yang berharga. Berarti kontrol diri itu bisa dipengaruhi oleh orang lain dan juga bisa kontrol diri itu berasal dari diri dia sendiri. Begitu Bu. Oh, mantap sekali Pak Ridho, analisanya keren. Kalau di sekolah, di kelas saya, biasanya saya kasih tepuk keren, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ridho atas Ya, analisanya. sama-sama Jadi Bu. benar, iya, benar ya kata Pak Ridho. Jadi ada di situ nanti, kemungkinannya adalah orang ini mau membuka tangannya, kemudian menyampaikan kepada orang lain, ada juga yang ia tetap menggenggam karena ini sesuatu yang berharga dan nggak perlulah orang lain tahu gitu. Walaupun mungkin kita genggam, kita nggak mau mengatakan, tapi kemudian orang lain tahu, kita tetap menyembunyikan karena yang punya kontrol seperti yang Pak Ridho sampaikan adalah diri kita sendiri. Nah, itu ya Bu Uci, kurang lebih ini Bu Uci, Bu Uci, Bu Arni ya. Oke. Atau Bu Arni ada yang ingin disampaikan? Mungkin Bu Arni punya pendapat yang berbeda dari Pak Ridho? cara untuk meminta dan memberikan benda tersebut. Udah mantep ya Pak Ridho. Oke, oh, Bu Arni idem sama Pak Ridho. Terima kasih Bu Arni ya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu, kadang itu dengan anak didik kita, kita sebagai seorang guru, kita itu memiliki paradigma ya. Yang kalau paradigma ini kalau di guru penggerak itu dipelajari dari teori kontrol atau teori pilihan ya. Jadi di sini tuh ada yang namanya ilusi kontrol.
di mana seorang guru tuh akan mengontrol murid-muridnya gitu. Kadang guru itu lebih mempersepsikan anak, ya namanya anak didik itu lebih duduk manis, diam dengarkan gitu ya, ilusinya seorang guru begitu ya. Kemudian apa namanya, ada juga ilusi berupa kritik yang membuat orang lain itu nanti dapat bersalah dan juga seolah-olah itu bisa menguatkan karakter anak didik tersebut. Nah, ada juga ilusi bagaimana penguatan positif efektif dan nantinya bisa bermanfaat gitu ya. Dan yang terakhir juga nanti ada apa namanya, ilusi bahwa setiap orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksud begitu ya. Nah, ini nanti untuk lebih detailnya, nah nanti bisa kita bedah lagi ya. Selanjutnya, nah ini dia. Jadi di dalam teori stimulus, respon, dan teori kontrol atau teori pilihan, ya, itu nanti kita akan belajar ya siapa sih sesungguhnya yang nanti memiliki kontrol tersebut gitu. Kalau dari respon ya. Jadi kalau stimulusnya dari respon, kita itu selalu mempersepsikan kita bisa mengubah orang ya agar berpandangan sama dengan kita gitu. Jadi kita tuh kalau ngomong atau kalau kita mempengaruhi murid, kita itu inginnya gitu ya, orang lain itu berpandangannya tuh sama dengan kita. Tapi di teori kontrol atau pilihan itu beda ya Bapak Ibu. Nah, kita di situ posisinya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya, begitu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu bisa dilihat sebagai sebuah kesalahan, gitu. Jadi perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Nah, kalau di dalam teori kontrol, setiap sesuatu yang dilakukan, mau benar mau salah, itu pasti akan memiliki tujuan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mencari dulu ini seperti apa gitu, mencari kebenarannya. Apakah ini benar-benar sebuah kesalahan begitu kan? Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya gitu. Nah, tapi kalau di teori kontrol atau teori pilihan, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Nah, selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain, gitu kan. Tapi kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, gitu. Karena orang lain itu memiliki hak privasi untuk mengontrol dirinya sendiri. Ini kadang stimulus respon kita ya, respon jangka pendek kita itu kadang seperti itu. Dan yang selanjutnya itu pemaksaan ada saat bujukan gagal. Nah, ini bisikan kita apa ya, persepsikan ketika kita bersama dengan murid-murid kita deh gitu. Kita di sana gitu, kadang kita mungkin ada di titik-titik ini gitu, pemaksaan ada pada saat bujukan-bujukan itu gagal. Bagaimana dengan teori kontrolnya? Di sana kita diminta untuk bisa berkolaborasi, kemudian membuat konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru gitu. Atau anak itu nanti diminta untuk mencari sesuatu yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah gitu. Jadi nanti ada yang merasa menang, ada yang merasa kalah. Dan kalau di teori kontrol, model berpikirnya itu adalah menang dan menang. Seperti itu. Ini terkait dengan stimulus respon dan teori kontrolnya atau pilihannya. Nah, apa sih yang mau kita pelajari di disiplin positif ini Bapak Ibu? Kalau dibuat kerangka peta pikiran kurang lebih seperti ini. Jadi diawali dengan disiplin positif ini. Ya, nanti kita bahas disiplin positif ini apa sih gitu ya. Nah, ini diambil dari teori kontrol atau teori pilihannya dari Dr. William Glasser. Ya, di sini ada 4 poin utamanya. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain hanya dengan hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kata Dr. William, bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita harus ketahui ini juga. Tidak bisa menjustifikasi. Yang selanjutnya adalah model berpikir menang dan menang. Bukan ada yang menang, ada yang kalah. Ya, selanjutnya adalah kolaborasi dapat
kolaborasi dan konsensus itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi, kita harus bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda tentang dunianya. Ini juga harus kita hargai. Ya, kita balik lagi untuk tentang bagaimana kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Di sini nanti akan diturunkan ke makna disiplin, gitu. Jadi bukan untuk kaitannya makna disiplin itu dengan kita, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Gitu. Jadi bagaimana kita belajar mengontrol diri dengan mencoba menggali semua potensi yang kita miliki agar kita bisa mencapai tujuan yang akan kita inginkan, begitu ya. Jadi sesuatu menjadi seseorang yang diinginkan, kemudian nilai-nilai tersebut bisa dihargai. Nah, di perilaku ya yang memiliki tujuan, nanti di sini akan ada teori motivasi. Teori motivasi nanti dibagi menjadi dua. Ada teori motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, ya, kayak misalnya anak ini mencoba untuk menghindari hukuman. Kemudian anak ini melakukan segala sesuatu karena ada reward atau ada imbalan, itu termasuk motivasi yang ekstrinsik. Nah, bagaimana dengan motivasi intrinsiknya? Ya, bagaimana anak-anak ini nanti bisa menghargai diri sendiri melalui nilai-nilai kebajikan universal yang ada, ya, dan akhirnya mampu membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama di dalam kelas tersebut. Nah, di sini saat kita tadi berkolaborasi ya, ini ada yang namanya nanti guru itu memposisikan ya dengan posisi kontrol guru. Nah, nanti kita akan tengok kita itu di posisi kontrol guru yang mana. Nah, di situ nanti akan ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian ketika terjadi sebuah permasalahan, ya, karena anak ini berbuat sebuah kesalahan, nah, dan melanggar keyakinan kelas, nanti bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Seperti itu. Nah, terakhir nanti kita akan belajar juga tentang kebutuhan dasar manusia. Karena sebenarnya jika semua kebutuhan dasar manusia, baik anak-anak maupun gurunya ini terpenuhi dengan baik, maka sebenarnya segitiga restitusi ini sudah tidak diperlukan. Tapi jika kebutuhan dasar dari setiap anak didik kita ini ada yang kurang, pasti nanti akan timbul permasalahan. Nah, nanti untuk menyelesaikannya ini kita bisa membuat menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Jadi mind mapping yang ada ini saling berkaitan, Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan dulu. Tadi kita membicarakan tentang disiplin positif ya. Kita mulai dari makna disiplin itu sendiri. Nah, kalau dari bahasa Latin, makna disiplin itu artinya belajar, Bapak Ibu. Nah, kemudian disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Ya, jadi ketika disiplin itu pasti ada sesuatu tujuan yang akan diraih, gitu ya. Nah, kalau di budaya kita, disiplin itu Bapak Ibu, itu agak bergeser begitu ya, berubah gitu. Bapak Ibu nanti bisa amati deh gitu. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan itu disiplin. Contoh, anak itu kan wajib pakai seragam yang lengkap misalnya itu. Nah, jika nanti melanggar biasanya anak dibilang tidak disiplin gitu ya. Nah,
Itu contoh-contoh kecil saja gitu. Nah, kecenderungan umumnya juga menghubungkan disiplin itu dengan sesuatu hal yang membuat ketidaknyamanan, ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, gitu. Ini kita bisa amati sebenarnya di setiap kita di sekolah kita ya dengan anak-anak kita, begitu ya. Nah, tujuan dari disiplin positif ini pada akhirnya ingin bagaimana kita itu nanti menanamkan ya kepada murid-murid kita itu sebuah motivasi yang baik. Selanjutnya adalah kalau sudah memiliki motivasi yang baik dari murid-murid kita, mereka menjadi orang yang mereka inginkan, gitu ya, yang baik tentunya. Dan kemudian anak didik kita juga mampu menghargai diri mereka sendiri dan juga nilai-nilai yang sudah mereka percaya dengan baik, itu. Jadi makna disiplin di sini. Jadi kita harus apa namanya? Menyamakan persepsi dulu ya di sini ya, disiplin yang biasa terjadi dan nanti disiplin positif itu nanti yang seperti apa. Lanjutkan. Nah, dari disiplin ini Bapak Ibu ya, nah kita juga harus mengetahui apa saja nilai-nilai, tadi kan disampaikan ya ada nilai-nilai. Nilai-nilai itu yang seperti apa? Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksudkan itu adalah seluruh nilai yang positif yang dimiliki manusia dan nanti tujuannya itu mulia ya, yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, tadi sudah disampaikan ya oleh Dr. William Glasser di teori kontrolnya bahwa setiap manusia tadi punya suatu tujuan dalam hidupnya. Nah, kemudian yang kedua, tadi dari nilai-nilai kebajikan universal ini, nanti kalau sudah diyakini, itu menjadi motivasi yang baik dari dalam diri bagi anak didik dan kita yang kemudian kita bisa menggerakkan untuk memotivasinya ya, kemudian anak-anak tersebut bisa mencapai tujuan mulia yang diinginkan gitu, yang baik tentunya. Nah, kalau di kurikulum kita, kurikulum Merdeka ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai di anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di sana ada elemen-elemennya, ada 6 elemen ya. Jadi kalau kita bedah lagi panjang ini ceritanya ya kan. Jadi inti dari kebajikan universal ini berkait dengan disiplin positif yang akan diciptakan Bapak Ibu ya. Disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Oke deh. Sampai di sini apakah ada yang perlu kita diskusikan sebelum kita ke topik yang kedua Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan dulu kalau belum ada ya. Kita lanjutkan ke topik yang kedua. Di sini nanti kita itu mendapat pembelajaran tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini nanti sebelum dijabarkan ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi ini, nah kita tengok dulu teori motivasi perilaku dari manusia ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya, di manusia itu akan ada 2 faktor ya, yang membuat motivasi seseorang tuh melakukan tindakan. Ya, ini motivasi yang eksternal dan motivasi yang internal, gitu. Kalau motivasi eksternal itu berarti manusia tersebut masih memikirkan sesuatu hal yang lain yang juga ingin didapatnya berasal dari luar. Contohnya apa? Ketika manusia itu menginginkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, gitu. Yang kedua, bagaimana mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi, gitu. Kalau di motivasi eksternal itu ada sebuah pertanyaan ya, tadi yang terkait ketidaknyamanan. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya?
Kemudian yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi masih hitung-hitungan kalau kata orang Jawa ya. Apa sih yang saya dapatkan nantinya gitu. Sama juga mungkin nanti ketika Bapak Ibu galau ingin mendaftar jadi guru penggerak sebenarnya apa sih yang nanti saya dapetin gitu. Ini menambah beban saya atau benar-benar nanti ada sesuatu yang bisa saya dapatkan ya kan. Awalnya mungkin nanti akan hitung-hitungan Bu. Nggak apa ya manusiawi lah seperti itu ya. Tapi jika nanti dalam perjalanannya ya kan kita sudah misalnya mengikuti guru penggerak gitu, itu akan muncul ya motivasi internal ya dalam diri kita. Oh ternyata memang ada ya nilai kemanfaatannya gitu ya. Begitu pula nanti dengan anak-anak kita gitu. Awalnya mungkin mereka akan seperti itu ya kalau mendapatkan motivasi eksternal gitu. Jadi jangkanya juga jangka pendek aja gitu. Apa namanya? Mengharapkannya itu jangka pendek dan kadang kurang membekas begitu. Nah, tapi kalau sudah masuk ke motivasi internal, ya bagaimana kita menghargai diri kita sendiri ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Nah, itu pasti nanti dia akan enjoy, dia akan senang, dia akan menikmati. Anak-anak juga seperti itu gitu. Ketika sudah tahu bahwa masuk jam 7 di sekolah, dia tidak ingin apa ya, ingin dibilang anak yang terlambat terus misalnya itu, maka kadang ada yang membuat anak ini bisa segera, "Oh ya saya harus bangun nih," gitu, karena motivasinya internal gitu, atau ada anak yang ingin, apa, yang menginginkan tujuan sesuatu tetapi dia itu tidak ada pamrihnya gitu loh Bapak Ibu. Jadi benar-benar pure murni karena ingin, untuk diri saya gitu ya. Itu nanti ending-nya akan mencapai ke tujuan disiplin positif gitu, yang motivasi dari internal. Kalau, siapa Ki Hajar Dewantara itu, punya sebuah, apa ya, kata ya tentang merdeka, ya, sebuah kata yang tentang merdeka kalau boleh saya bacakan, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri gitu. Jadi tidak hanya, dia disuruh-suruh aja, tetapi ini benar-benar sudah, ini saya lakukan untuk kebaikan saya. Nah, kurang lebih mungkin maksudnya demikian nggih. Ini, dari Ki Hajar Dewantara ya. Oke, saya lanjutkan. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini saya ada pertanyaan nih, gitu kan. Tadi kita sudah belajar tentang motivasi perilaku manusia ya, gitu. Nanti kita ini akan berangkat menuju ke tadi itu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi, begitu ya. Kita coba pahami dulu apa itu hukuman, apa itu eksekusi dan konsekuensi dan apa itu restitusi. Baik, ini ada yang belum terjawab. Coba kita buka. Nah, Bu, siapa ya? Bu Iin. Apakah monitor? Oke, baiklah kalau begitu. Pak Dedi. Oke, Pak Dedi. Iya, Bu. Kalau menurut Pak Dedi, Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu masuk ke apa Pak Dedi? Hukuman atau ini konsekuensi? termasuk hukuman, Bu. Oh, Hukuman. termasuk hukuman. Baik, Termasuk hukuman. baik. Oke. Ada alasannya Pak Dedi, kenapa ini hukuman? Eh, Alasannya adalah karena siswa tersebut melakukan kesalahan, sebabnya dia harus mencatat 100 kalimat. Oke, Kemudian, baik. 100 kalimat tersebut harus ditulis tanpa mengurangi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Tidak ada siswa tersebut akan mengalami trauma yang cukup mendalam sebab 100 kalimat dalam sebuah buku saya tidak akan terlambat lagi. 100
kali dia menulis, berarti kan berapa banyak kita Iya, sudah menyita baik. waktu dia dan membuat dia merasa malu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Iya ya, itu sebuah hukuman. Oke, baik kita lanjutkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Putri ini masuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Kalau saya ini adalah hukuman, Bu. Oke, Iya, baiklah. karena tidak ada seperti kata apa ya, kayak kesepakatan gitu. Dia langsung lari 2 kali gitu. Kalau konsekuensi kan mungkin saya lebih cenderung kayak kita udah dijelasin dulu di depan ke anak, kalau kalian lakukan ini, nanti ada konsekuensinya ini. Kalau ini lebih cenderung ke hukuman ya, karena kayak kayak negatif gitu loh, kayaknya Oke. ya. Oke. Ya, baik. Nanti kita tengok jawabannya. Bu Arni, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masuk ke mana ini Bu Arni? Hukuman, Bu. Ke hukuman ya. Ya, karena Baik, lebih ke fisik juga sih. fisik Eh, juga ya. eh, Oke, baik. Selanjutnya terima kasih Bu Arni. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pak Rido, apakah masih monitor? Masih, Bu. Oke, kalau menurut Pak Rido, apa ya ini kira-kira hukuman atau konsekuensi Pak Rido? konsekuensi. Konsekuensi mungkin, Bu. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, baik. Kemudian siapa lagi nih ya? Em, Bu Kak Yanti tadi masih monitor tak ya? Oke deh kalau begitu balik lagi ke Pak Dedi deh, Pak Hendra Wicaksono. Baik, Pak Hendra. Ya, Oh iya, baik, baik. Oke, baik. Sebentar, Pak Hendra. Kak, lagi Zoom, jadi 2 mendengarkan ini HP. Oh iya, siap. Oke. Baik, Kak Yanti. Pak Hendra, oke yang sudah raise hand, Pak Hendra. Oke, kalau menurut Pak Hendra, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu masuk hukuman atau konsekuensi, Pak Hendra? Termasuk konsekuensi. Oh, masuk ke konsekuensi. Alasannya Pak Hendra? Hanya karena setelah dia Kenapa Pak Hendra bisa diulang? tunggu ini. Halo, oke kami Halo? halo, Ya, oke. Menggantikan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini merupakan konsekuensi. Kenapa? Karena dia setelah melakukan suatu tindakan, itu dia harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Yaitu membersihkan, seperti itu. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Hendra. Saya lanjutkan, Bu Iin kayaknya udah monitor. Bu Iin. Ya Putri, baru bisa tadi pencet-pencet gak bisa. Oh ya, tidak apa Bu Iin, dimaafkan kok. Baik, Bu Iin, ada murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, murid disuruh untuk melepaskan, ini maksudnya Bu In, melepaskan sepatu seharian sekolah karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi ya Bu In? Hukuman Bu, Hukuman ya, alasannya apa Bu? karena dia melanggar peraturan di sekolah kayaknya. Oh, karena melanggar peraturan di sekolah, jadi dia mendapatkan hukuman ya. Baiklah, Iya. oke. Terakhir nih, ke Mbak, ke Pak Rido. Oke, Pak Rido terakhir, monggo Pak Rido. Terima kasih, Bu. Ini kebetulan karena saya guru PJOK nih, Bu, jadi semangat nih langsung angkat Siap. tangan. Oh, mantap loh Pak Rido nih. Lanjutkan Pak Ini Rido. sepertinya konsekuensi, Bu. Konsekuensi ya, lari Oke. mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, Alasannya konsekuensi, apa Bu. nih Pak Rido? Karena sudah dibuat kesepakatan di awal seperti ini. Oke, Karena karena tidak semua orang.
Oke, baik. Berarti karena sudah ada kesepakatan di awal ya, jadi ini adalah sebuah konsekuensi. Kita tengok Bapak Ibu. Iya. Ya, jadi benar tadi ya. Yang catat 100 kali tadi Pak Dedi hukuman, kemudian lari mengelilingi lapangan basket tadi juga hukuman, kemudian push up ya 15 kali menggunakan masker di sekolah itu hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu tadi konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam ini hukuman. Kemudian tadi Pak Ridho ya, guru PJOK, benar sekali ya, ini adalah konsekuensi. Wah sudah mantap kalau begitu, ini tinggal saya lewati saja ya. Ya, ini sedikit ya Bapak Ibu, apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Ya, mungkin ini saya bacakan saja ya. Jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan itu harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi, kalau ada masalah pasti sesuatu nanti harus terjadi, gitu ya. Kemudian yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya, dalam jangka waktu yang lama. Ya, kalau konsekuensi membuat ketidaknyamanan seorang anak, tapi waktunya hanya pendek. Ya, dibuat tidak nyaman anak ini. Nah, di hukuman anak bisa membenci tentang kedisiplinan ya, karena ternyata untuk disiplin itu susah. Untuk disiplin itu saya harus tersakiti terlebih dahulu begitu ya. Nah, kalau di konsekuensi anak nanti mampu menghargai disiplin ini. Kemudian di hukuman itu akan dipaksakan begitu ya. Kemudian kalau di konsekuensi nanti akan ada stimulus atau tanggapan. Kemudian yang selanjutnya, jika hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, nah di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oke, di hukuman konsep dirinya sangat buruk, kalau konsekuensi konsep diri menjadi lebih baik. Selanjutnya, anak belajar juga untuk menyembunyikan kesalahan. Terus lalu kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, perasaan yang dirasakan oleh anak ya, ini adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, dan untuk konsekuensi itu anak mendapatkan kehilangan hak, ya, kemudian rasa yang tidak nyaman, dan juga diasingkan untuk sementara. Kalau istilahnya tuh di time out. Kalau di ulil albab biasanya ada di ruangan itu ada salah satu sudut yang tulisannya time out. Jadi nanti kalau anak berbuat kesalahan diminta untuk duduk di situ, kemudian dia diminta untuk karena kita muslim ya, jadi diminta untuk beristighfar dan merenungi kesalahannya begitu kan sesuai dengan waktu. Jadi misalnya dia 7 sekarang usianya 7 menit, berarti dia duduk di situ selama 7 tahun misalnya gitu. Berarti duduknya nanti 7 menit begitu. Seperti itu ya namanya istilahnya di time out. Nah, ini Bapak Ibu diambil dari buku Restitution ya dari Gianna Gosen, The 5 Position Control dari Yayasan Pendidikan Luhur, diambilkan dari sana. Kemudian ini ya tadi terkait dengan identitas gagal tentang hukuman, kemudian ini konsekuensi, dan ini adalah restitusi ya. Nah, jadi hukuman itu jelas akan membentuk identitas gagal sebenarnya pada anak begitu ya, karena anak di posisi yang seperti langsung disalahkan, dijustifikasi gitu, langsung salah begitu ya, langsung mendapatkan hukuman. Nah, kalau nanti di identitas sukses, ya, nanti di sini akan ada disiplin positif, kemudian ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau konsekuensi ini posisinya masih netral, nah di restitusi nanti akan ada hal-hal yang baik gitu, yang mungkin nanti bisa dikeluarkan sendiri oleh anak tersebut begitu ya, ketika sudah direstitusi. Jadi anak itu nanti diminta untuk apa sebenarnya nanti nak yang sebenarnya kalian akan lakukan. Nah, seperti itu. Jadi ada nanti anak ini akan memunculkan dari dirinya sendiri, menyelesaikan permasalahan ya,
yang sedang dia hadapi begitu. Jadi mencari mencari bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan melalui dirinya sendiri, begitu ya. Kita tengok di sini ya. Nah, tadi kalau terkait dengan hukuman dan konsekuensi ya. Jadi nanti ini juga bisa dibaca sendirilah ya. Ini yang restitusi. Nah, restitusi nanti apa namanya? Ini juga nanti yang akan kita bedah di bawah gitu. Jadi baiknya kita ini yang kita lewati, kita skip aja deh. Saya lanjutkan. Nah, ini ya, kita masuk ke restitusi Bapak Ibu. Jadi tadi karena kita sudah belajar bagaimana tentang apa itu hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian selanjutnya yang mau kita pelajari ini adalah di restitusi. Jadi kalau di restitusi ini merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka nanti bisa kembali diakui di dalam kelompok mereka. Dan akhirnya anak ini punya karakter yang lebih kuat. Harapannya seperti itu. Nah, restitusi ini juga sebuah cara yang kolaboratif ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya seorang diri, guru di sini perannya adalah menuntun bagaimana nanti anak ini di proses kolaboratif ini mampu itu tadi menyampaikan apa yang akan dilakukan ya untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dimiliki anak ini gitu. Harapannya apa? Mereka menjadi anak yang baik ya, tujuannya mulia ya kan, dan bagaimana mereka juga nanti bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Ya, ini diambil dari Gosen 2004 ya terkait restitusi. Ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah ciri-ciri dari restitusi ya, bukan untuk menebus sebuah kesalahan, tapi kita nanti akan belajar dari kesalahan itu. Nah, kemudian juga nanti kita akan memperbaiki dari sebuah hubungan ya. Gitu. Jadi gurunya bisa mengkomunikasikan kepada anak didiknya begitu. Anak didik juga punya ikatan batin mempercayai gurunya gitu untuk sama-sama mengkomunikasikan jika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan seorang anak ini kepada gurunya begitu. Kemudian ini ada sebuah tawaran, jadi tidak memaksakan gitu. Restitusi juga nanti dapat menuntun untuk melihat di dalam diri seorang anak ini gitu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian restitusi diri itu adalah cara yang paling baik ya, pendekatan yang paling baik begitu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakannya yang salah yang kita obrak-abrik di situ, yang kita justifikasi di situ, tetapi fokus nanti pada pembentukan karakter si anak ini. Dan di sana itu juga selain dari karakter, fokus pada pencarian solusi, bukan menyalah-nyalahkan anak didik kita. Nah, setelah itu kemudian restitusi nanti akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Agar apa? Tidak dijauhi oleh kawan-kawannya, karena mungkin dia telah berbuat sebuah kesalahan. Oke, Bapak Ibu. Tak terasa kita akan masuk ke topik 3 Bapak Ibu ya, tadi. Nah, tadi kita udah belajar tentang sedikit ya tentang disiplin positif, kemudian tadi di depan ya tentang teori teori kontrol, teori pilihan. Nah, belajar juga tentang apa itu hukuman, restitusi ya. Dan sekarang kita ke keyakinan kelas ya. Kenapa dibutuhkan sebuah keyakinan kelas, ya kan? Agar nyaman kelas kita gitu ya. Nah, nanti kita akan bedah di sini. Nah, kenapa sih enggak sekedar peraturan? Sebenarnya sekolah kan semuanya sudah ada peraturan ya. Setiap sekolah pasti sudah punya peraturan gitu ya kan. Tapi kenapa di kelas-kelas kita harus diyakini bersama dengan warga kelas gitu ya. Nah, kita di sini menganalogikan. Jadi saat kita ditanya kenapa kita
memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Lalu kita juga mengapa sih kita harus punya peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya saat pandemi. Dan juga kita juga punya peraturan tentang datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, pada saat upacara bendera, seperti itu. Nah, dari sini nanti ketika kita akan melaksanakan apa yang akan kita lakukan dari pertanyaan mengapa ini, nah, kita akan mengembalikan lagi ke motivasi intrinsik kita, gitu ya, motivasi intrinsik kita. Kembali ya ke keyakinan kita. Yakin nggak sih kalau kita pakai helm saat mengendarai roda 2 atau hanya sekedar apa namanya menaati peraturannya saja gitu, karena nanti takut ditilang polisi gitu. Tapi helm ini memang kita pakai sebagai alat pengaman, gitu kan. Kemudian, apa namanya, yakin nggak sih kalau kita sebagai murid harus datang tepat waktu, misalnya seperti itu ya. Nah itu, dikembalikan lagi ke, eee, posisi, motivasi intrinsik ya, yang ada di diri, masing-masing individu tadi, gitu. Inilah yang nanti dapat menggerakkan menggerakkan setiap individu ya untuk, bisa menjalankan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, gitu. Nah, harapannya seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau dibuat, lingkaran ya, di dalam sini ini dari rule yang kecil ada tentang peraturan kelas, ya. Nah, nanti kalau sudah jadi peraturan, di kelas yang diambil dari, peraturan sekolah, ya kan, peraturan di kelas, nanti kita akan membuat tentang, keyakinan kelas. Setelah dari keyakinan kelas, kemudian kita nanti akan mendapatkan lingkungan yang positif, ya. Karena sudah muncul nih di diri anak-anak didik kita, di lingkungan, keluarga kita, warga sekolah kita itu lingkungannya sudah positif. Kalau lingkungannya sudah positif semuanya, nanti akan menjadi sebuah budaya positif di masyarakat kita, seperti itu, di lingkungan sekolah kita, ya kan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nah ini, apa namanya, terkait dengan peraturan dan, keyakinan kelas ini insya Allah pastinya Bapak Ibu sudah paham sekali ya, pasti dan juga saya yakin sudah diterapkan itu di sekolahnya masing-masing gitu ya. Nah, kalau kita buat, sebuah peraturan seperti ini, ya seperti ini ya, ini ada selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, dari peraturan yang ada selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nanti keyakinan kelasnya nanti kita buat lagi nih Bapak Ibu seperti apa. Dan ketika membuat, kesepakatan kelas sehingga menjadi keyakinan kelas ini, kita guru nggak boleh sendirian buatnya, tetapi harus melibatkan siswa-siswi kita gitu. Jadi kita rapatkan di dalam ruang kelas kita. Anak-anak kita mau membuat keyakinan kelas nih gitu. Ini peraturan, sekolah kita, begitu. Dari peraturan sekolah yang ada ini, coba kita tengok dulu peraturan-peraturan kelas yang nanti akan menjadikan keyakinan kelas di lingkungan kelas kita ini, gitu ya. Jadi anak dilibatkan di sini ya Bapak Ibu, tidak kita seorang diri saja, gitu. Ini, peraturan kelasnya. Oke. Ya, selalu kembalikan buku di tempatnya. Oke, nanti kita buat keyakinan kelasnya seperti apa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, baik. Mungkin nanti saya minta tolong ini dia. Tadi ya, langsung aja karena ini berkejaran dengan waktu, tentang peraturan langsung kita jadikan ya keyakinan kelasnya. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa dipajang nanti di kelas kita. Oh ya Bapak Ibu kalau buat keyakinan kelas jangan banyak-banyak ya, maksimal misalnya 7 itu sebenarnya udah kebanyakan ya, 5 atau mungkin 6 di keyakinan kelas di kelas kita, kita
bereskan dulu itu, kalau nanti keyakinan kelasnya sudah terbentuk, baru nanti ditambah dengan keyakinan kelas yang lainnya, begitu ya. Jadi kalau ada peraturan tentang, kita kembalikan buku ke tempatnya, ya berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau punya berkomitmen, ya masuk di sana. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Oke, keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti itemnya apa kita buat dalam kalimat keyakinan kelas. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini ada kesehatan ya, masuk ke keyakinan kelas di kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Oke, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Ini tentang kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini masih tentang keselamatan atau keamanan. Ini adalah keyakinan-keyakinan kelas yang sudah yang nantinya bisa kita terapkan di lingkungan kelas kita masing-masing. Bapak Ibu, sebenarnya untuk keyakinan kelas ini panjang Bapak Ibu karena kita harus praktek begitu ya Bapak Ibu ya. Cuman karena waktu tidak memungkinkan ya kan ini sebenarnya untuk sampai pada titik ini itu banyak stepnya Bapak Ibu ya. Bukan banyak sih, cuman ada beberapa step yang harus kita kita pahami begitu. Tapi karena ini saya menyampaikan baru di kulit-kulitnya saja dan semoga dengan ini Bapak Ibu nanti termotivasi untuk, nah gimana ya caranya biar saya tuh bisa lebih paham lagi. Nah, pesan saya, bukan pesan sih, saran saya silakan Bapak Ibu nanti ikut kegiatan grup penggerak ya. Waduh ini sekalian promosi nih Bu Yuli ini ya. Karena nanti di sana akan dibedah ini Bapak Ibu ya, kita akan diajari step by step untuk sampai pada posisi ini dan kita memahami pentingnya ini nih untuk kelas kita itu apa begitu ya. Seperti itu. Nanti kalau sudah keyakinan kelas ini terbentuk, ketika nanti anak berbuat sebuah kesalahan, tinggal kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas gitu. Itu keyakinan kelas yang nanti kamu langgar begitu. Dan apa yang akan kamu lakukan ya kan kita menanyakan kepada ananda kita. Nah itu nanti yang seperti itu masuk ke segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Ini kita masih proses dalam pembuatan peraturan dan keyakinan kelas. Nah ini sekelumit tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut kan, waduh ini berentet ini, ke topik 4, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ya, ternyata itu manusia itu punya kebutuhan dasar Bapak Ibu, enggak murid, enggak kita, ya. Ternyata kita itu memiliki kebutuhan dasar ya, dan nantinya kita juga memiliki dunia yang berkualitas. Seperti apakah itu? Oke, baik. Coba saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah ada yang bisa menyebutkan kebutuhan dasar manusia itu apa saja kira-kira? Coba raise hand ini. Jangan ngantuk ini sudah. Oke, baik. Kita mulai dari Pak Ridho. Pak Ridho, kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa Pak Ridho? Kesenangan, Bu. Oh, kesenangan. Baik, kita keep kesenangan. Terima kasih Pak Ridho. Ya, Oke. Oh ya, Pak Ridho, sebelum di close, kesenangan di sini dalam artian seperti apa Kak Ridho? Kesenangan dalam bentuk minat dan bakat, hobinya mungkin. Oke, baik. Minat dan bakat juga hobi. Terus Pak Hendra, kalau menurut Pak Hendra kebutuhan dasar manusia itu apa saja Pak Hendra? Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu eh, makan, minum, Makan, dipuji, ya, kemudian diapresiasi, diberikan ya. gift, itu. Baik, ya luar biasa ya Pak Hendra ya, dipuji, ya kan diberikan hadiah, kata Pak Hendra luar biasa ini. Keren-keren jawabannya. Ya, benar ya Bapak Ibu, nah itu kebutuhan dasar manusia, tapi kita coba akan ulik kembali.
kira-kira kebutuhan dasar manusia kita itu apa saja. Nah, ini ya. Jadi, bagaimana untuk bertahan hidup, ya kan? Oke, Iya. bertahan hidup ya, tadi, bertahan hidup ini yang disampaikan Pak Indra tadi ya, berarti butuh Oh, makan, iya. minum, dan sebagainya. Oke, selanjutnya nanti ada kesenangan, ya kan? Atau, apa tadi yang dibilang, ya kesenangan ya, yang dibilang Pak Ridho tadi, Iya. kebebasan, kemudian penguasaan, rasa kasih sayang, dan rasa diterima, gitu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Oke, ini ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, sudah, tadi udah diceritakan sama Pak Hendra ya. Nih, di sini juga sudah saya coba, ini kan ya. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi kebutuhan dasar manusia sudah final, paham sampai di sini, berarti langsung ke topik berikutnya yakni posisi kontrol guru. Oke. Oh iya, Bapak Ibu jangan lupa, mengisi absensi ya. Bu Tri bisa minta tolong dikirimkan linknya Bu Tri, nanti enggak saya lupa. Minta tolong ya Bapak Ibu nanti, untuk mengisikan presensi absensi untuk malam hari ini ya. Nah, kita sudah di 2 topik terakhir nih Bapak Ibu ya. Ada, topik yang kelima ini tentang, posisi kontrol guru Bapak Ibu. Jadi kalau, tadi kebutuhan dasar manusia termasuk anak didik kita ini, terpenuhi semuanya ya kan, sebenarnya guru nggak akan pada titik posisi kontrolnya ini ya kan, karena semuanya sudah aman-aman saja gitu. Tapi nanti kalau ada yang belum terpenuhi, baik guru maupun muridnya ini sepertinya, nanti akan menjadi sesuatu hal yang, berbeda-beda begitu ya. Kita tengok apa saja 5 posisi kontrol guru. Nah, inilah dia. Ada 5 posisi kontrol guru ya, Bapak Ibu. Nah, apa, ini kalau di sini tuh dikelompokkan menjadi 3 Bapak Ibu. Guru ya, guru dengan identitas gagal, aduh ini kejem banget ini kayaknya ya. Nih, karena kontrolnya selalu dari luar ya. Kemudian, apa namanya, menghindari hukuman. Ini bukan gurunya sih sebenarnya ya, identitas gagal yang nanti akan terjadi ke muridnya. Ini saya salah menyampaikan. Kejem kali kalau dibilang gurunya nanti memiliki identitas gagal. Waduh bahaya ini nanti saya di apa namanya, dipidanakan ini nanti ya. Baik Bapak Ibu, di sini di proses menghindari hukuman ini ada 2 tipe ya. Jadi yang pertama nanti apa namanya, menghukum, dan yang kedua membuat orang merasa bersalah gitu. Jadi dari 2 ini nanti akan menciptakan identitas yang, gagal ke muridnya begitu. Jadi nanti ujung-ujungnya si murid ini akan selalu menghindari hukuman gitu ya. Nah, ini di bawah ini sudah dijelaskan Bapak Ibu. Ini nanti yang saya coba angkat adalah yang penghukum saja, kemudian sama yang manajer ya. Untuk yang lain nanti bisa dibaca sendiri. Dan Bapak Ibu nanti mungkin bisa berefleksi, saya ada di posisi yang mana saat ini. Gitu. Untuk guru yang ini guru berbuat ya, di guru penghukum ini ceritanya. Itu guru penghukum itu akan selalu menghardik, nunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, sering menyindir kepada muridnya. Nah, dan biasanya perkataan guru itu kurang lebih seperti ini, "Kalau kamu melakukan kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti." Nah, itu ya, ada kata-kata kejam seperti itu. Kemudian selanjutnya, nanti akan hasilnya itu nanti jadi seperti apa, ternyata ini mengajarkan anak menjadi seorang pemberontak, kemudian dia, menyalahkan orang lain dan kemudian berbohong, gitu. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, jadi dunia berkualitas adalah sebuah dunia di mana, kita ini memiliki sesuatu yang, seru gitu loh, yang ingin kita yang menyenangkan buat kita gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi dunia berkualitas itu seperti itu, yang menyenangkan untuk kita, yang membuat kita itu nyaman, itu adalah sebuah dunia berkualitas. Nah, murid itu akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas muridnya ini, gitu. Jadi nggak ada di hatinya. Gampangnya seperti itu ya. Kemudian si murid nanti, ya dia akan berkata balik, "Ah, ya udah biarin aja, nanti juga dia cuma marah-marah lagi." Bisanya kan cuma marah-marah aja guru itu.
Nah, ini ya kalau guru penghukum Bapak Ibu dan dampaknya ke murid apa? Ya besok akan diulangi lagi nah berikutnya akan diulangi lagi gitu. Kita geser ke posisi manajer ya Bapak Ibu ya, langsung ke manajer ini saya. Ya, ini di motivasinya nanti akan menjadi identitas yang berhasil atau sukses ya di posisi kontrol diri, kemudian mampu menghargai diri sendiri Bapak Ibu. Jadi nanti harapannya tuh anak bisa menghargai diri sendiri seperti apa. Ini sepertinya yang paling the best of the best deh gitu kalau manajer ini ya. Cuma memang kita harus belajar pada posisi ini. Jadi apa? Nanti si guru itu ketika berbuat dan anak berbuat kesalahan itu tidak langsung menyalah-nyalahkan gitu loh Bapak Ibu, tetapi anak itu mungkin diajak berkomunikasi terlebih dahulu, ditanyakan ya. Gurunya mungkin akan berkata kurang lebih seperti ini, "Apa sih yang kamu yakini?" gitu. Apa yang bisa kau kerjakan untuk apa yang bisa Ananda kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi guru akan menanyakan kepada anak didiknya, "Kamu tadi berbuat seperti itu, Nak, apa ada alasannya?" Gitu. Jadi ditanyakan terlebih dulu, anak diajak komunikasi terlebih dahulu, tidak langsung dijustifikasi ketika ada masalah. Jadi ketika nanti ada laporan, "Oh si Anu tadi begini begini," kita tampung dulu. Nanti kalau kita juga sudah bisa menguasai, mengontrol diri kita, baru nanti kita tanyakan kita restitusi kepada anak didik kita. Hasilnya apa? Ini nanti akan menguatkan pribadi anak gitu. Tapi memang harus sabar luar biasa ya kalau ingin menjadi seorang guru yang bertindak sebagai seorang manajer. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas gitu. Jadi kita di mata murid kita itulah seseorang yang sangat berharga. Kemudian si muridnya akan berkata, "Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan, memperbaiki keadaan?" Gitu. Jadi muridnya nanti yang dia akan merefleksi diri sendiri gitu. Apa sih yang bisa saya lakukan ketika saya berbuat salah ini, gitu ya. Dan yang terakhir dampaknya kepada murid, murid bisa itu tadi refleksi gimana cara memperbaiki ini, begitu. Dari murid itu sendiri juga nanti yang akan menjawab, bukan kita yang mengarahkan jawabannya. Jadi nanti biar apa? Biar tertanam ke muridnya dan murid tersebut memiliki komitmen untuk berbuat lebih baik lagi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, ini terkait penghukum sama manajer. Untuk yang pembuat orang bersalah, teman, pemantau, nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri. Oke, selanjutnya ini ya, tadi masih lanjutan itu, kita skip aja. Oke, ini juga tadi ya, peraturan pemantau, ada konsekuensi hadiah, kemudian nilai-nilai manajer kita skip juga. Kita langsung ke segitiga restitusi di topik ke-6. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, di dalam kehidupan perkelasan kita tidak akan terlepas dari permasalahan dengan anak. Walaupun kita sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas, memotivasi anak-anak didik kita ya, unsur-unsur intrinsiknya dari diri anak kita coba munculkan, tetapi pasti akan ada yang namanya permasalahan di anak-anak begitu ya. Di anak-anak baik mungkin anak-anak mungkin melanggar peraturan sekolah atau anak-anak bermasalah dengan anak-anak yang lainnya seperti itu atau anak-anak bermasalah dengan gurunya gitu atau warga yang ada di sekolah lainnya. Seperti itu. Tadi restitusi itu apa? Sudah disampaikan, tujuannya juga sudah disampaikan ya kan, agar murid itu menjadi tujuan lebih baik, memiliki disiplin positif, kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat salah ya. Dan harapannya apa? Harapannya nanti guru tersebut bisa mengajak murid untuk bisa merefleksi dirinya sendiri gitu ya dan dia mampu memperbaiki kesalahannya dan punya komitmen untuk kedepannya apa yang mesti dia lakukan, kapan dia akan memulai seperti itu. Akhirnya ada penghargaan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kita buat segitiganya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di segitiga restitusi itu nanti akan ada 3 hal Bapak Ibu ya, ada menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian yang terakhir validasi
kebutuhan. Ada 3 ya, seperti itu. Nah, ini kalau saya buatkan dalam kolom biar tidak pusing karena miring-miring, kurang lebih seperti ini. Jadi tahapan dari, restitusi, itu yang pertama nanti akan menstabilkan identitas, ya. Yang kedua tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan dan juga refleksinya, ya. Jadi kalau kita bisa tengok seperti apa sih proses menstabilkan identitas, itu biasanya, tujuannya ya anak-anak ini prosesnya anak-anak ini diajak komunikasi terlebih dahulu, dibuat nyaman dulu ketika kita mau berdiskusi dengan anak, begitu kan. Kemudian nanti, anak ini ditanya apa kesalahannya, tadi dapat misalnya Bapak Ibu dapat laporan dari guru apa gitu, atau tadi dapat laporan dari kawannya, anak berbuat, ABCD yang menurutnya adalah, sebuah kesalahan begitu ya. Kemudian, setelah itu nanti, si gurunya itu, meyakinkan kepada anak agar anak ini tidak, eee, merasa down dulu gitu. Jadi Bapak Ibu bisa memposisikan bahwa, "Ya saya dulu juga pernah kok ngalamin kayak begitu," gitu. Itu namanya menstabilkan identitas gitu. Jadi kalau di sini tuh contoh responnya misalnya itu berbuat salah itu tidak apa-apa gitu. Dalam artian bahwa ya nanti kita akan bertanggung jawab dengan kesalahan kita kan gitu ya. Nah, saya juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi bukan siapa yang salah, seperti itu. Ini bahasa-bahasa guru ya tentang, menstabilkan identitas ini. Ya sebenarnya masih banyak yang lainnya ya Bapak, ini sekedar contoh saja. Kemudian setelah kita stabilkan identitas anak, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah gitu. Jadi prosesnya itu nanti untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh sang murid gitu. Pasti ada sesuatu hal, kan tadi terkait dengan kebutuhan manusia ya, pasti ada sesuatu hal yang, salah di sana gitu kan. Ada yang mungkin hilang atau mungkin ada yang tidak terpenuhi, sehingga anak ini berbuat sebuah kesalahan ya. Jadi di sini posisinya kita tidak, membenarkan tindakannya yang salah, tapi kita menguatkan pemahaman, eee, ada ketika kita berbuat sesuatu tuh pasti akan ada alasannya gitu, apakah nanti alasannya bisa diterima melakukan tindakan tersebut atau tidak, begitu. Jadi kita tanya baik-baik ke anaknya, eee, "Kamu itu melakukan kesalahan seperti ini, alasannya itu apa?" Gitu ya. Kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu. Nah, tapi harus ada sikap yang baru gitu yang harus kamu lakukan. Ini contoh responnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir nanti menanyakan tentang keyakinan. Nah, keyakinan kepada anak. Jadi diyakinkan kan kita tadi udah cerita tentang tindakan salahnya seperti apa. Nah, di sini langsung kita close nanti bagaimana anak ini memahami tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat di dalam kelasnya gitu. Jadi, menghubungkan, dengan nilai-nilai yang nanti ada di diri anak tersebut gitu, dan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Contoh responnya kalau di sini, nilai apa yang bisa kita percaya? Kemudian, apa keyakinan kelas kita, Nak? Seperti itu. Kalau kamu sudah berbuat, kesalahan seperti, yang sudah disampaikan tadi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Gitu. Kapan kamu akan mulai memperbaiki sikap seperti yang kamu sampaikan? Seperti itu tuh pada proses, menanyakan keyakinan ya. Nah, kalau di guru penggerak, ini adalah sesuatu hal yang wajib harus dipraktekkan, bahkan dibuat skenarionya nanti seperti apa ya Bapak Ibu, karena tadi siang pun saya pun melakukan ini gitu, karena ada tugas juga gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu di guru penggerak akan lebih banyak ya dieksplor tentang ini. Oke deh. Selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir ini, intervensi 30 detik, oke nanti bisa dibaca sendiri. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah untuk semua slide yang sudah saya siapkan, alhamdulillah sudah saya tuntaskan ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau,
banyak banget begitu kan. Ini sebenarnya yang disampaikan cuman kulit luarnya saja gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya sebenarnya bisa dibedah tiap topik begitu. Baik, terima kasih Kak Rianti, Kak Rido ya. Oke. Ini yang sudah raise hand ada Bu Arni. Monggo Bu Arni. Silahkan. Iya Bu, Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. yang mau saya tanyakan kan tadi kontrol ya, mengontrol anak. Kan Iya. tapi cenderung anak-anak usia SD itu sukanya didoktrin gitu. Nah, Iya. gimana sih cara kita supaya peraturan-peraturan itu bukan doktrin bagi mereka gitu? Oke. Nah, Baik, jadi tadi bagaimana caranya biar apa namanya peraturan ini bukan sekedar doktrin. Nah, coba saya lemparkan nih ke peserta. Barangkali ada yang ingin memberikan umpan balik terkait pertanyaan Bu Arni. Ada yang ingin menjawab yang disampaikan Bu Arni, berbagi pengalaman. Oke, Pak Indra mungkin? Pak Indra? Baik, tadi boleh diulang lagi pertanyaannya? Iya, Bu Iya. Arni tadi menanyakan, gimana tadi Bu Arni, gimana biar nggak jadi doktrin ya? Iya, terus kan anak-anak kan memang cenderungnya kalau anak SD itu senangnya didoktrin supaya peraturan itu bisa berjalan dengan baik gitu kan. Anak-anak tuh cenderungnya seperti itu gitu. Nah, bagaimana sih kita cara kontrolnya gitu? Kalau misalnya kita tidak boleh mengontrol anak kan yang tadi, yang 2 kontrol tadi gitu yang depan tuh loh Bu. Iya. Gimana cara kita supaya peraturan itu tidak jadi doktrin bagi mereka gitu? Oke, Oke, baik. baik. Terima kasih Monggo Pak atas Indra. kesempatannya. Nah, ini caranya bagaimana nih biar nggak terkesan doktrin. Itu kalau di guru penggerak itu kan pakainya segitiga restitusi. Kalau di saya itu di sekolah saya SDT Ulal Baba tentu menggunakan metode coaching. Jadi ada coaching tuh ada 2 model yang kami pelajari yaitu model reflektif, yang kedua model OIC. OIC itu apa? Outcome, Identify, and Commit. Jadi namanya juga anak SD ya, dia itu masih tahap berpikir konkret. Jadi masih intervensi dari guru itu masih sangat besar. Tetapi kita gunakan cara coaching model OIC, Outcome, Identify, Commit. Jadi anak SD, saya ngajar di kelas 1 gitu kan. Itu sebelum saya mendapatkan ilmu ini, itu saya selalu doktrin. Tapi itu nggak efektif. Kenapa? Pasti akan diulang lagi gitu kan perbuatan yang mungkin belum positif gitu. Akhirnya saya dapat materi coaching tentang model OIC, saya terapkan di sekolah saya dan alhamdulillah itu memang butuh proses ya. Namanya kelas 1 itu butuh proses, tapi setelah saya menerapkan itu kok itu apa sih, itu kayak pembentukan komitmen dalam diri. Jadi memang sih dibutuhkan kedekatan yang khusus antara guru sama peserta didik. Jadi kita harus building trust and intimacy. Tadi udah dijelaskan di 3 restitusi itu di tahapan menstabilkan identitas. Jadi nggak apa-apa kok, saya juga pernah salah. Dan itu kalau masuk di coaching itu di bagian eksplorasi, jadi mengeksplorasi gitu. Jadi kita samakan nih, kita berempati dulu gitu. Kalau misalnya kita kemungkinan kalau kenapa kok kita doktrin mungkin kita belum dekat gitu, kita belum hati kita belum sama dengan murid kita. Jadi alangkah baiknya jika kita sebagai guru harus membangun kepercayaan dulu, membangun kedekatan dulu, seperti itu sih caranya kalau menurut saya, karena saya ngajar di kelas 1, jadi saya harus membangun kepercayaan, membangun kedekatan. Insya Allah kalau itu sudah terbangun nanti enak, jadi nanti jatuhnya nggak doktrin aja, tapi itu memang tumbuh dari kesadaran mereka. Contoh nih yang pernah saya lakukan, misalnya siswa saya itu suka rebutan kayak misalnya kan ada
bersih-bersih sampah tuh kalau misalnya kalau ada sampah itu harus diambil biar kelas tuh nggak kotor. Itu saya selalu bilang kalau kalian melakukan itu nanti kalau kalian melakukan kebaikan dan itu dapat Ustadz kasih bintang gitu kan. Jadi mereka itu kan mereka mendapatkan motivasi itu dari luar, dari secara ekstrinsik gitu kan. Dan itu dampaknya juga nggak lama gitu kan. Kalau mereka nggak dapat bintang, akhirnya dia nggak mau melakukan, akhirnya saya rubah nih. Nah, apa sih gunanya kelas kita bersih? Mereka jawabannya beragam, tentunya ya biar nyaman, biar enak, biar nggak bau gitu kan ya. Biar kelas kita nggak bau gimana? Ya kan harus bersih. Ya mereka jawabannya pun beragam sampai suatu ketika ketemu kesadaran bahwa sekolah itu bukan tempat sampah gitu kan. Jadi kalau membuang sampah tuh di tempatnya seperti itu salah satu contohnya sih. Jadi saya menggunakan teknik coaching. Jadi tapi sebelum coaching saya harus membangun kedekatan sama kepercayaan sama anak-anak dengan cara yaitu saling bertukar pendapat, bercerita di jam istirahat seperti itu aja sih Ustazah Yudi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Hendra ya yang sudah mungkin memberikan tanggapan atas pertanyaan Bu Arni tadi bagaimana biar tidak menjadi doktrin dan doktrin. Jadi Bu Arni tadi yang sudah disampaikan Pak Hendra ya terkait building trust kalau kami bilang. Jadi bagaimana membangun kedekatan kepada anak didik kita. Seperti tadi kan di keyakinan kelas kalau kita membuatnya bersama dengan anak-anak didik kita. Nah, kalau nanti terjadi sesuatu di dalam kelas kita gitu kan, ibarat kata nah itu tadi ya, berbuat kesalahan dan sebagainya, kita nggak perlu lagi doktrin-doktrin mereka, kita kembalikan lagi saja ke kesepakatan atau ke keyakinan, bukan kesepakatan, tapi keyakinan kelas kita gitu. Nah, yaitu apa yang tadi juga sudah disampaikan Pak Hendra gitu. Jadi kita bertanya balik kepada anak-anak didik kita gitu, biar mereka yang mencari solusinya gitu. Untuk siapa? Untuk kita bersama-sama begitu. Itu kan sepertinya lebih enak kan sama anak-anak ya, Bu Arni, daripada kitanya yang harus pusing gitu. Dengan mencarikan solusi terus buat anak-anak karena nanti kita akhirnya ujung-ujungnya nanti Bu Tri bisa baca kita di posisi guru yang mana gitu. Kalau semua anak-anak meminta solusi kepada kita gitu ya kan. Nah, seperti itu Bu Arni. Gimana Bu Arni? Ya, terima kasih buat Pak Hendra. Iya. Iya. Baik, Pak terima kasih Bu Arni. Iya, baik tidak terasa ya Bapak Ibu ternyata kita sudah sampai jam 9 malam nih, jam 9:04. Nah, Bapak Ibu sebelum saya akhiri agenda hari ini, bolehlah satu orang siapa ya yang kira-kira bisa mewakili dari Bapak Ibu semuanya mungkin menyampaikan refleksi kita hari ini. Nanti yang pertama bagaimana perasaan Bapak Ibu ya terkait kegiatan kita di malam hari ini, kemudian yang kedua, atau direfleksinya lewat tulisan chat aja ya, gimana perasaannya Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan di malam hari ini? Silahkan di kolom chat ya, biar nanti ketika saya screenshot ada bukti nih. Iya. Baik, siap Bu, mantap. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih Pak Indra yang sudah senang hati ya. Baik, oke. Senang mendapatkan pencerahan sama-sama Pak Indra. Kita juga secerah matahari bersinar walaupun kena kabut kita ya. Iya, dan mungkin bisa nanti iya Bu Iin, terima kasih perasaan selamat mengikuti mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Bu Iin ya, kita sama-sama berbagi nih Bu Iin. Oke. Nah, saya minta nanti mungkin perwakilan salah satu ya bisa mungkin menyampaikan siapa ya kira-kira yang bersedia. Oke, Pak Indra. Oh, Pak Indra monggo. Kira-kira Pak Indra. Iya. Oke, Pak Hendra, apa perasaan Pak Hendra gimana nih malam hari ini? Walaupun udah ditulis di kolom chat, nggak apa-apa deh disampaikan lagi. Perasaan saya ikut program ini ya
senang terus pikiran saya tuh semakin terbuka gitu kan. Saya semakin terbuka, nggak tertutup lagi gitu kan. Kemudian bertemu dengan kawan-kawan yang sangat luar biasa, paparan ilmu yang sangat luar biasa tadi, sangat ada 6 topik dan yang bagi saya paling menarik itu yang di topik yang ke-6 yaitu di segitiga restitusi. Itu kalau saya hubungkan dengan pelatihan saya sebelumnya dan itu sangat relate dengan program yang sekolah saat ini saya bertugas itu tentang coaching dan itu sangat ada hubungan antara segitiga restitusi sama metode menggunakan program coaching ini gitu kan dan sama ini cuma beda bahasa aja sih tapi menurut saya sama aja sih tahap-tahapannya sama dan itu memperkuat saya untuk nanti semakin kuat lagi dalam mengimplementasikan segitiga restitusi ini, program ini di kelas-kelas saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra atas refleksinya malam hari ini ya. Luar biasa ya. Kalau coaching itu biasanya kita kaitkan pendekatannya memang tidak berbasis masalah ya. Jadi bagaimana melejitkan potensi seorang anak. Nah, ini nanti sudah kalau di LMS Grup Penggerak ini di modul 2 ini ya, di buku modul yang di modul yang kedua juga nanti akan ada pembahasan tentang coaching Bapak Ibu ya dan semoga nanti kita bisa berbagi kembali. Baik, Mbak Tri masih monitor tak ya? Siap, Bu Yuli. Oke, untuk absensi apakah ini ada 17 ini termasuk saya ini kayaknya ya. Nanti kurang lebih semoga sudah ada 10 yang absen atau lebih nih. Sudah ada 11 orang yang isi absen, Bu. Oke, baik. Nanti yang belum mohon dikirimkan ulang ya Mbak Tri, biar nanti bisa minta tolong ya Bapak Ibu nanti untuk absen. Yang sudah mengirimkan siapa boleh dibacakan Mbak Tri, nanti yang belum biar tinggal kita bantu untuk mintakan kembali. Boleh, Bu. Ibu tadi ada yang japri saya loh, pengen bertanya. Masih iya, ada waktu kah? Oh ya, ya. Yuk, sedikit lagi ya. Sedikit lagi ya. Saya sambil buat spreadsheet untuk Google Form-nya. Tadi Bu Huda itu kasih kode-kode mau nanya lah gitu. Coba Bu Huda masih on Bu Huda? Bu Huda mana? Oh iya. Wah, loadingnya agak lama ini Bu Yulu bikin. Oh, udah terbuka. Jadi yang sudah, terima kasih sudah mengisi absensi, itu ada saya sendiri, Pak Dedi, Pak Hendra, Bu Erna, atau Bu Arni tadi, sama Bu Kamilatul Zakia, Bu Yuli Hartini, Pak Ridho, Bu Indarita, Pak Raja, dan Pak Amirul. Gitu. Oke, baik. Baik. Terima kasih Jadi ya. Nanti mungkin kawan ya. nanti Baik, kita nanti japri mungkin bisa ya. dikirimkan sama Pak Dedi ya, biar nanti bisa dibantu yang belum ya Pak Dedi ya. Bu Yuli Hartini, terima kasih ya sudah berpartisipasi memeriahkan kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi keberkahan buat kita semua dan apa yang sudah saya sampaikan semoga bisa diaplikasikan di sekolahnya masing-masing. Kalau ingin lebih detail lagi, bisa mengikuti kegiatan grup penggerak ya kan. Sudah dibuka di angkatan keberapa Pak Dedi? Angkatan 10 angkatan berapa? 11. Ya, 11. Di angkatan ISAI tanggal berapa? 27 ya kayaknya ya. 27. Oke, nanti mungkin buat woro-woro buat kawannya yang juga mungkin berminat closing tanggal 27 mungkin bisa mengisi ISAI dulu. Nanti sebelum ISAI dikirimkan, ini QC-nya banyak ini mantan-mantan guru penggerak ya angkatan keempat ya kan. Mantan pengajar praktiknya juga banyak ini. Bisa nanti kita saling berbagi ilmu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya malam hari ini. Pak Amirul, terima kasih banyak sudah jauh-jauh dari Tanjung Pinang ikut crew meeting ini ya. Masya Allah menyempatkan diri. Salam hormat Pak Amirul. Iya, Pak Amirul. Ya, Pak Dedi. Ada yang ingin Pak Amirul sampaikan?
Yuk, cukup. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Amirul. Saya kembalikan lagi ke Bu Tri Lestari selaku MC hari ini. Monggo Bu Tri. Mantap Bu Yuli, luar biasa. Walaupun terkadang Bu Yuli biasa-biasa aja di luar, ternyata banyak intisari yang kita pelajari dari Bu Yuli. Kalau boleh cerita dikit, modul 1.4 Bapak Ibu itu kita belajarnya pas di program guru penggerak itu nggak cukup dalam waktu 1 bulan. Tapi kita semua mereview kembali, terutama saya pribadi mengingat kembali materi-materi dalam pendidikan guru penggerak dan mengingatkan kembali. Terima kasih Bu Yuli. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama ucapkan terima kasih ke Bu Juli dan kita semua dengan menekan tombol raise hand atau boleh menekan tombol reaction, stiker tepuk tangan ataupun tanda love untuk Bu Juli, biar rame ya Bapak Ibu. Terima kasih. Dan mudah-mudahan apapun yang kita terima hari ini bisa kita implementasikan di sekolah masing-masing. Jika nanti masih ada yang menggantung atau mengganjal di hati, nanti saya kasih nomor pribadinya Bu Yuli, biar langsung japri sama beliau. Karena tadi ada satu guru dari SD Al-Furqon kayaknya masih antusias ingin belajar Bu Yuli. Cuma kan waktu yang ini sangat terbatas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berfoto bareng dulu sebelum kita meninggalkan live meeting ini. Silakan Bapak Ibu, boleh buka kameranya, boleh senyum 3 jari. Ini ambil. Oke. Ya Pak, saya screenshot dulu. Nah, biar enak nanti. Oke, siap. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Juli. Ini Pak Amir dan yang lain. Ya, semua kita bertemu kembali nanti di swab akhir, mudah-mudahan bisa. Salam, saya ucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Masya Allah sudah hadir. Baik untuk mematikan ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Izinlah. Boleh ngobrol-ngobrol Bapak Ibu. Iya. Dari mana? Ikan ya.